Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada Bu Ana dan Pak Hadi selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Kelak Hayati. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan terkait hasil studi kasus kami yang berjudul Skema Biorefinery Fraksionasi Bambu menjadi Pulp Terlarut Bermutu Tinggi dan Etanol. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan NIM 003 Ahmad Dana Rahmana, NIM 006 Nur Wahid Syafruddin, NIM 041 Dea Febriani, NIM 043 Tiara Pramafi Aisyah, dan NIM 047 Rumaisa Hilwa Maulida. Untuk yang pertama adalah bab 1 terkait pendahuluan. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai latar belakang dari tugas studi kasus ini. Beberapa tahun terakhir telah kita ketahui bahwa produksi energi di Indonesia harus ditingkatkan karena kebutuhannya yang meningkat tajam. Contohnya adalah penggunaan batu bara yang meningkat tajam dari tahun 2009 hingga tahun 2018, dan puncaknya adalah pada tahun 2018 mencapai 557 juta ton, sehingga pemerintah perlu mencarikan alternatif lain terkait bahan baku untuk bahan bakar sendiri. Nah, kemudian pencarian bahan bakar yang alternatif ini perlu diintegrasikan dengan sebuah proses yang disebut dengan biorefinery. Dengan memanfaatkan konsep tersebut, prosesnya akan bersifat sustainable, yaitu mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, serta lingkungan yang diintegrasi dengan berbagai macam proses serta menghasilkan beberapa macam produk. Salah satunya adalah tanaman bambu. Tanaman bambu dikenal merupakan tanaman yang mudah cepat tumbuh. Selain itu juga bambu memiliki kandungan selulosa sebesar 42,4 hingga 53,6%, silika sebesar 1,78 hingga 0,1%, lignin sebesar 19,8 hingga 26,6%. Hal ini menjadikan bambu merupakan salah satu biomasa yang dapat dijadikan energi atau bahan bakar. Selanjutnya adalah mengenai tujuan dari pembahasan di studi kasus ini. Yang pertama adalah menentukan produksi bioetanol dari proses biorefinery bambu. Yang kedua adalah menentukan signifikansi bambu dengan dan tanpa konsep biorefinery. 3. Menentukan potensi penggunaan bambu untuk konsep biorefinery di masa depan. Selanjutnya mengenai bab 2 yaitu pembahasan. Bahan baku. Bambu tergolong keluarga Gramineae atau giant grass. Bambu adalah tanaman dengan laju pertumbuhan tertinggi di dunia yang dapat tumbuh hingga 100 cm atau 39 inci dalam waktu 24 jam. Bambu memiliki kandungan selulosa sebanyak 42,4 hingga 53,6% dan kandungan lignin sebesar 19,8 hingga 26,6%. Akibat hal tersebut, bambu dapat dijadikan bahan baku biorefinery pembuatan etanol. Bambu yang digunakan dalam proses biorefinery ini adalah potongan-potongan bambu yang berasal dari pohon dengan usia 3-7 tahun yang disediakan oleh Lee and Man Paper Manufacturing Limited China. Berikut ditampilkan gambaran neraca massa dari proses biorefinery bambu menjadi pulp dan etanol. Penjelasan dari neraca massa. Proses pertama diawali dengan pencucian cheese bambu. Bambu yang digunakan yaitu sebanyak 10 kg. Setiap 10 kg bambu mengandung glukan sebanyak 4,7 kg, silan sebanyak 2,18 kg, lignin sebanyak 2,5 kg, dan silika sebanyak 0,122 kg. Kedua, dilakukan proses pretreatment pada bambu. Tujuannya untuk memisahkan silika dari pulp bambu. Proses pretreatment ini dilakukan dengan memasukkan serpihan bambu ke dalam reaktor berputar pada suhu 95 derajat Celcius selama 150 menit. Proses pretreatment ini menghasilkan dua produk, yaitu extract chip dan alkaline pretreatment liquor. Extract chip yang dihasilkan sudah tidak lagi mengandung senyawa silika. Extract chip akan diproses kembali untuk membentuk bubur kertas dengan penambahan senyawa alkali efektif. Pembentukan bubur kertas dilakukan dengan pemasakan di dalam reaktor dengan suhu 170 derajat Celcius selama 75-80 menit dengan penambahan alkali efektif 22% dan sulfida 25%. Proses ini menghasilkan produk bubur kertas dan black liquor. Bubur kertas akan diproses kembali dengan penambahan silanase. Proses ini dilakukan di dalam kantong polietilen selama 1-12 jam. Kemudian dilakukan denaturasi enzim dengan merebus sampel selama 15 menit. Bubur kertas kemudian di bleaching menggunakan klorin dan ekstraksi alkali. Proses tersebut menghasilkan dissolving pulp yang dirubah menjadi selulosa asetat dan selulosa nitrit. Produk kedua dari ekstrak chips yaitu black liquor. Produk ini akan diproses kembali untuk memisahkan kandungan lignin yang terdapat pada black liquor dengan bantuan H2SO4. Hasil penambahan H2SO4 kemudian disaring menggunakan nanofiltran membran. Proses tersebut menghasilkan dua produk, yaitu lignin murni dan gula. Produk dari proses pretreatment pertama, yaitu alkaline pretreatment liquor, akan diproses kembali menghasilkan gula murni.
Produk dari proses pretreatment pertama yaitu alkaline pretreatment liquor. Produk ini akan diproses kembali untuk menghasilkan gula murni dengan memisahkan silika menggunakan bantuan perlakuan CO2. Prosesnya dilakukan dengan melakukan bubbling pada CO2 menggunakan suhu 60 derajat Celcius. Setelah itu, cairan akan disaring menggunakan nanomembran filtran. Gula yang diperoleh dari black liquor dan alkaline pretreatment liquor akan diproses kembali secara bersamaan. Gula akan didetoksifikasi dengan overliming. Pada prosesnya, ditambahkan CaOH2 pada larutan hingga mencapai pH 10. Kemudian, cairan akan diaduk dalam pengaduk orbital dengan suhu 50 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian, cairan akan disentrifugasi selama 10 menit dengan putaran 3500 rpm. Kemudian, gula akan dihidrolisis secara enzimatis menggunakan enzim Salicyl TEC2 dan HTEC2 dengan rasio massa 2:3. Proses ini akan menghasilkan hidrolisat gula. Hidrolisat gula yang dihasilkan akan difermentasi dengan bantuan kultur Cerevisiae selama 96 jam dengan suhu 30 derajat Celcius. Fermentasi ini menghasilkan 0,922 kg etanol. Dari 10 kg chips bambu yang digunakan, dihasilkan dua produk utama, yaitu dissolving pulp sebanyak 3,18 kg dan etanol sebanyak 0,922 kg, dan menghasilkan dua produk samping, yaitu grupa lignin sebanyak 1,97 kg dan silika sebanyak 0,11 kg. Selanjutnya ada deskripsi alat. Yang pertama itu ada laboratory mixer. Alat ini digunakan untuk mencampurkan atau menghomogenkan larutan atau campuran larutan. Pada jurnal yang kami acu, alat ini digunakan untuk memisahkan kotoran pada campuran bubur bambu dan dipakai juga untuk mencampurkan cairan preekstraksi alkali atau apel dan black liquor atau yang didapatkan dari craft cooking. Prinsip kerja alat ini yaitu dengan menggunakan stirrer sebagai pengaduk dalam wadah yang akan memutar. Kekuatan putaran dalam alat ini juga dapat diatur sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi alat. Lalu selanjutnya ada rotating reactor. Alat ini bertujuan untuk mengkonversi bahan hidrokarbon menjadi produk polimer dalam proses massal. Pada jurnal yang kami acu, dengan menggunakan bambu sebagai bahan untuk didapatkan potongan kecil dan untuk mendapatkan APL. Alat ini menggunakan tabung pengaduk yang terdiri dari dua lapisan. Ada lapisan dalam dan juga lapisan luar. Lapisan dalam bersentuhan langsung dengan bahan dan lapisan luar berhubungan dengan sumber panas. Di antara kedua lapisan tersebut, terdapat fluida yang berfungsi sebagai pengatur panas. Rotating reactor ini diletakkan pada sistem digester yang merupakan sistem yang terdiri dari kumpulan alat yang digunakan untuk membuat biogas. Yang ketiga yaitu alat Sterlitech HP4750 merupakan alat pengaduk sel bertekanan tinggi yang dapat memisahkan larutan dengan tingkat padatan terlarut yang tinggi dan tekanan osmosis yang tinggi. Alat ini digunakan untuk memfiltrasi gula hemiselulosa dengan basis nanofiltrasi menggunakan tekanan sebesar 150 PSI selama 150 menit. Kerja alat ini dengan diberikan tekanan pada bahan yang akan diaduk dengan penyaluran tekanan melalui katup yang berada di atas alat. Tekanan didapat dari udara yang terkompres atau dari gas inert seperti nitrogen, argon, dan lain-lain. Lalu yang keempat yaitu orbital shaker. Alat ini digunakan untuk mencampurkan atau menghomogenkan larutan dengan melalui sistem getar. Alat ini digunakan yang pertama untuk menghomogenkan larutan CaOH2 dan larutan gula retentat dengan kekuatan putaran 250 rpm dan 50 derajat Celcius selama 30 menit. Lalu yang kedua digunakan dalam persiapan ragi yang di-shake dengan kekuatan 200 rpm dengan suhu 30 derajat Celcius selama 2 hari. Dan penghomogenan campuran bahan fermentasi silosa dengan kekuatan putaran 150 rpm dan 30 derajat Celcius. Cara kerja alat ini cukup sederhana, yaitu dengan memutar plate yang menjadi tempat wadah dengan gerakan melingkar. Gerakan melingkar tersebut membuat larutan dalam wadah akan berputar dan mengikuti arah putaran dari alat. Lalu selanjutnya ada alat kelima yaitu BT5 Medical Centrifuge yang merupakan alat pemisah larutan yang memanfaatkan gaya sentrifugal yang membuat larutan dengan partikel yang lebih kecil akan berkumpul atau mengendap di tengah cairan. Alat ini digunakan untuk larutan campuran gula untuk memisahkannya dari padatan dengan kecepatan putaran sebesar 3.500 rpm selama 10 menit dan digunakan juga pada pendapatan kultur S. cerevisiae. Alat ini memanfaatkan kerapatan partikel larutan, di mana kerapatan partikel yang lebih besar akan terkumpul di dasar larutan. Dasar larutan membentuk sedimentasi dan partikel dengan kerapatan yang lebih kecil akan mengapung di atas larutan. Lalu selanjutnya ada alat Wiley Mill. Alat ini merupakan grinding mill yang diproduksi oleh Thomas Scientific dengan memiliki spesifikasi 4 pisau berputar dan 6 pisau stasioner. Alat ini digunakan untuk menggiling potongan bambu menjadi bentuk bubuk dengan kekuatan 40 mesh. Cara kerja alat ini yaitu dengan pisau berputar berlawanan arah dengan arah dari pisau stasioner, yang akan membuat bahan yang masuk dari bejana hancur, kemudian terdapat saringan di bawah yang akan memfilter bubuk bahan.
Kecepatan pemutaran dari pisau dapat diatur bergantung pada spesifikasi mesin yang diberikan. Signifikasi biorefinery bambu. Bambu yang tidak dilakukan proses biorefinery. Pertama, bambu memiliki jumlah produksi yang besar baik di dunia maupun di Indonesia. Di Indonesia sendiri, mampu menghasilkan produksi bambu pada tahun 2019 sebanyak 17,1 miliar. Kedua, jumlah yang banyak ini akan diproduksi untuk menghasilkan produk berupa kerajinan tangan seperti perabotan rumah tangga, bahan bangunan, dan kerajinan lainnya. Proses ini akan menghasilkan sisa-sisa bambu yang kemudian menumpuk menjadi limbah dan mencemari lingkungan. Ketiga, bambu tidak hanya digunakan untuk produksi dalam negeri, namun juga dikirim ke luar negeri. Bambu yang tidak memenuhi kebutuhan pasar akan terbuang dan tidak terpakai. Bambu yang jumlahnya miliaran batang ini akan terbuang sebagian dan dibiarkan lapuk begitu saja. Berdasarkan penelitian pada satu daerah yang ada di Bali, yaitu Kabupaten Bangli, pada tahun 2012 terdapat limbah bambu sebanyak 31,3 ton per hari dari luas budidaya bambu sebesar 205,8 hektar. Sedangkan untuk limbah bambu hasil kerajinan menghasilkan jumlah limbah sebanyak 0,6 ton per hari dari 4,4 ton bahan bambu yang digunakan. Selanjutnya, pembahasan mengenai signifikansi biorefinery dengan konsep biorefinery. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak ilmuwan yang memberikan pendapatnya terkait industri bioetanol ini yang berbasis jagung atau tebu. Namun karena kedua ini merupakan termasuk bahan pangan, sehingga terdapat kekhawatiran dalam keamanan pangannya. Sehingga bambu di sini berpotensi sebagai bahan biomasa selulosa baru yang meningkatkan minat penelitian para ilmuwan untuk mengkaji bambu sebagai sumber utama pembuatan bioetanol. Dengan konsep biorefinery ini, bambu tidak hanya menjadi bahan baku untuk industri kertas, tekstil, makanan, bahan penguat, atau konstruksi. Dalam proses biorefinery ini, bambu dapat dimanfaatkan atau diolah menjadi berbagai macam produk dengan kandungan selulosa yang cukup tinggi, yang lebih dari constaver, switchgrass, dan miscanthus. Kemudian, dengan proses biorefinery ini, bambu selain menghasilkan bioetanol, bambu juga dapat menghasilkan beberapa produk seperti xylitol, antioksidan yaitu flavonoid, dan silo-oligosakarida. Hal ini merupakan senyawa kimia yang sangat bermanfaat dan banyak digunakan untuk berbagai kebutuhan. Xylitol merupakan gula alkohol dengan rantai 5 atom karbon yang biasanya digunakan untuk kedokteran gigi, sehingga menjadi perasa yang memberikan rasa fresh dan biasanya digunakan untuk pembuatan permen sehingga aman untuk dikonsumsi. Selanjutnya adalah antioksidan atau flavonoid. Flavonoid ini terbukti memiliki efek penghambat yang kuat pada ion logam transisi dan radikal bebas yang dianggap non-mutagenik, non-embryotoksik, dan non-genotoksik. Dalam beberapa waktu, senyawa yang lain juga silo-oligosakarida dapat diproduksi dengan pengolahan bambu yang telah menggantikan silan sebagai komponen utama selulosa. Silo-oligosakarida adalah oligomer berbasis silosa yang berguna sebagai bahan baku di bidang makanan, farmasi, plastik biodegradable, atau nanopartikel. Komponen ini dapat diperoleh dari bambu dengan pengolahan yang sesuai dan tepat. Berikutnya adalah potensi di masa depan. Yang pertama adalah ketersediaan karbon. Bambu mengalami peningkatan ketersediaan karbon semenjak tahun 1950. Oleh CNTKK pada tahun 2009 diprediksi bahwa ketersediaan karbon dari bambu akan meningkat hingga 1017,64 teragram karbon pada tahun 2050. Kemudian kedua adalah pertumbuhan yang cepat. Bambu merupakan tanaman yang dapat tumbuh hingga 36 meter dan pertumbuhan dari bambu perharinya adalah 30 hingga 60 cm. Berikutnya yang ketiga adalah umur panen yang relatif singkat. Bambu merupakan tanaman yang dapat dipanen pada usia 3-5 tahun. Ini menunjukkan bahwa bambu lebih efektif untuk pemenuhan kebutuhan di masa depan dalam kurun waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan biomasa seperti hasil hutan berupa kayu yang membutuhkan waktu panen yang lebih lama. Dan yang terakhir adalah bab 3, yaitu penutup. Selanjutnya adalah terkait kesimpulan. Kesimpulan dari makalah ini adalah yang pertama, jumlah potongan bambu yang digunakan pada awalnya adalah 10 kilo. Kemudian, dari 10 kg tersebut diolah dengan berbagai macam proses dan dihasilkan produk utama yang dihasilkan adalah dissolving pulp sebanyak 3,18 kg dan etanol sebesar 0,922 kg. Sedangkan produk sampingnya yaitu berupa lignin sebesar 1,97 kg dan silika gel sebesar 0,11 kg. Yang kedua, signifikansi bambu tanpa biorefinery adalah bambu dapat dimanfaatkan untuk berbagai perabotan rumah tangga, bahan bangunan, dan kerajinan. Namun hal ini masih banyak terkait limbah yang terbuang dari bambu tersebut. Dengan konsep biorefinery, setiap komponen di dalam bambu ini mampu dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan dan dihasilkan berbagai produk seperti etanol, xylitol, flavonoid, dan silo-oligosakarida. Kesimpulan yang ketiga adalah penggunaan bambu di masa depan sangat berpotensi untuk digunakan dalam berbagai sumber atau di dalam berbagai bidang kebutuhan. Baik dengan konsep biorefinery maupun tanpa konsep biorefinery pun sama-sama bambu masih bisa dimanfaatkan. Tentunya dalam pemanfaatan biomasa tersebut harus tetap disesuaikan dengan kegunaan dan proses pembuatannya agar tidak terlalu menghasilkan banyak limbah.
Slide berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ditanyakan, silakan disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.